Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di room podcast kita hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang strategi di bidang farmasi dan kesehatan. Pada episode kali ini kita akan mendalami pertanyaan yang sangat penting, yaitu bisakah Indonesia bersaing di industri obat bioteknologi global? Pada podcast episode kali ini, kita akan menampilkan dua pembicara narasumber yang sangat hebat sekali. Pembicara pertama yaitu adalah ahli bioteknologi dan rekayasa bioproses. Kita akan panggilkan Yulian. Nah, untuk narasumber yang kedua itu adalah penelitian kebijakan kesehatan dan industri farmasi. Kita panggilkan Saudara Yulian. Nah, sudah tampil dua narasumber yang sangat hebat sekali. Nah, kita akan masuki tema yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, dari tema yang akan kami bahas pada episode kali ini, ada beberapa pertanyaan nih untuk narasumber kita hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana posisi riset bioteknologi Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara lain ya, seperti Singapura ataupun Korea Selatan? Oke, ini sebenarnya menarik sekali ya tentang pembahasan kita kali ini. Jadi untuk pertanyaan bagaimana ini posisi riset bioteknologi di Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara seperti Singapura atau Korea Selatan. Jadi secara umum Indonesia ini sudah memiliki fondasi riset bioteknologi yang baik ya, terutama di bidang vaksin rekombinan, kemudian dalam kultur sel dan juga karakteristik protein. Tapi dibandingkan dengan Singapura ataupun Korea Selatan, kita itu masih tertinggal dalam hal fasilitas, kemudian dari bioreaktor skala besar, serta penandaan riset. Negara ini tuh tidak memiliki biocluster yang sangat mapan, sedangkan Indonesia masih pada tahap penguatan ekosistemnya. Baik, untuk jawabannya itu sangat memuaskan ya dan sangat dipahami mungkinnya untuk kita dan untuk kalian yang menonton. Nah, untuk melanjutkan ya pertanyaan dari sebelumnya, jadi apa hambatan utama di Indonesia dalam mengembangkan produk bioteknologi seperti biosimilar ataupun antibodi monoklonal? Untuk hambatan utamanya meliputi keterbatasan fasilitas, GMP, kurangnya tenaga ahli di bidang downstream, ada processing, serta ketergantungan import pada bahan baku seperti media kultur dan enzim. Selain itu, proses validasi analit untuk produk biologis memerlukan teknologi yang belum tersedia secara luas di laboratorium nasional. Oke, nah tadi kan jawabannya itu mengenai ada ya, salah satu itu adalah teknologi ya yang menjadi hambatannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu teknologi apa sih yang paling realistis gitu untuk dikuasai Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Jadi untuk teknologi yang paling realistis adalah produksi biosimilar, kemudian protein rekombinan yang sederhana, serta vaksin berbasis platform subunit. Jadi ketiganya ini memiliki kebutuhan teknologi yang masih bisa dikejar ya, sekaligus memiliki pangsa pasar besar di kawasan Asia Tenggara. Nah, baik, sudah ditampilkannya dua narasumber kita pada episode kali ini, dan untuk tema dan jawaban dari kedua narasumber ini itu sangat rasional dan sangat memuaskan. Nah, jadi untuk kesimpulan dari podcast pada episode kali ini itu mengenai tema bisakah Indonesia bersaing di industri obat bioteknologi global. Nah, jadi jawabannya itu tentu bisa ya. Nah, tetapi membutuhkan strategi serius dan komitmen dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi untuk Indonesia itu sudah memiliki fondasi dan sumber daya manusia yang besar, kemudian institusi riset yang aktif, dan kebutuhan pasar yang besar juga. Namun, untuk benar-benar bersaing, Indonesia itu harus memperkuat teknologi, kemudian meningkatkan investasi, dan juga membangun produksi biologis yang berstandar. Akhir kata, saya selaku moderator
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.